Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal ya orang-orang itu sering sering eh, kuliah-kuliah gitu, ngasih teori-teori, tapi begitu dilihatkan kenyataan itu jadi nggak mau mengakui kenyataan. Nah, yang penulis mau bahas ini adalah dari sisi kemampuan oli ya. Kita nggak lihat yang lain lah, soal yang lain ya banyak contoh yang banyak ya, misalnya sepeda motor sing spare partnya susah, merek opo, yang spare partnya mahal, merek opo. Orang sering nggak lihat kenyataan ya, diomongi percaya saja ya, padahal nggak pernah ngecek sendiri. Karena kalau ngecek sendiri orang tahu bahwa yang sekarang ini spare partnya mahal itu adalah merek AHM. Coba deh cek sendiri harga kampas remnya PCX 160, bandingkan dengan kampas remnya NMAX, bandingkan dengan kampas remnya Nex 2, bakal tahu lah ya, yang mahal itu yang mana. Kok orang masih hidup di dunia mimpi. Nah, ini kita bicara soal oli. Untuk soal oli, orang itu tahu apa sih kelemahan oli mineral gitu. Ayo coba deh lihat semua penjelasan soal kelemahan oli mineral apa aja coba. Kelemahan oli mineral itu apa? Oli mineral itu olinya nggak tahan panas. Nggak tahan panas tandanya gimana? Olinya cepat teroksidasi, cepat jadi lumpur. Jadi orang tahu ya, kelemahan oli mineral itu yang utama adalah nggak tahan panas, cepat oksidasi, cepat rusak kena oksidasi, cepat hitam. Kalau dipakai akan menghasilkan lumpur, menghasilkan kerak, perlindungan mesin tidak bisa maksimal. Itu satu. Terus yang kedua adalah kalau dibuat encer, olinya jadi cepat menguap. Benar kan? Seperti itu ya. Tapi mengapa ya, ketika tahu ada oli yang ketika dipanasi itu jauh lebih cepat hitam, orang kok masih mencoba membela ya? Oh, ini beneran full sintetik, ini pabriknya jujur, ini pabriknya ini sudah berusaha susah payah mencoba mencari sertifikasi ya, dengan biaya sangat mahal, sudah pakai uji lab macam-macam. Nyatanya olinya cepat hitam, tapi saya tetap dibela aja. Dan uji cepat hitamnya bukan di mesinnya, tapi di uji pemanasan. Dan selama ini juga oli-oli yang merek gak jelas itu juga melakukan uji pemanasan kan. Dan dari uji pemanasan itu kan kelihatan, oh, produk mereka itu tahan panas, bening lebih cepat ya, walau sayangnya nggak dilakukan uji lebih lanjut lagi ya, karena kadang jadi bisa ketahuan, oh beningnya cuma sementara ya, setelah itu jadi nggak bening lagi ya.
Tapi tetaplah dari uji dipanasi kan bisa ketahuan bahwa oh ternyata ada ya oli mineral yang kalau di apa jenenge dipanasi jadi cepet hitam. Nah tapi itu orang-orang tetap membela ini full sintetik asli, ini full sintetik asli, ini full sintetik asli. Padahal jelas-jelas ya orang sudah tahu bahwa kelemahannya oli mineral itu adalah cepet hitam. Nah ketika oli full sintetiknya cepet hitam, kenapa kok masih dibela? Kalau oli full sintetik cepet hitam, maka itu artinya oli full sintetiknya bukan oli full sintetik yang dibesar-besarkan sifatnya. Kalau olinya cepet hitam itu artinya oli full sintetiknya ya sebenarnya mineral, bukan full sintetik beneran. Nah orang itu kok nggak melek gitu ya. Terus satunya lagi, katanya oli mineral itu nggak cocok dijadikan oli encer. Kenapa? Karena cepat menguap. Nah ditunjukin jelas bahwa ada oli yang cepat sekali menguap ya. Walau itu full sintetis, mengapa kok tetap dibela dibanding oli mineral ya masih lebih cepat apa menguap? Kenapa nggak curiga itu? Sampai penulis ini sering ditanyai, oh kalau nguji itu harusnya pakai pipet, pakai apa jenenge, terus pokok takaran lah ya. Sayangnya kalau medianya seperti yang penulis pakai menggunakan pipet itu mengganggu karena bakal banyak cairan yang tertinggal di pipetnya karena volumenya kecil sekali. Karena yang penulis uji adalah oli. Nah kalau oli gak bisa langsung telebok, gak bisa langsung jatuh, tapi nempel-nempel gitu, gak bisa kayak air. Tapi ya hasilnya bisa kelihatan mata lah ya. Yang kelihatan mata apa seimbang, rata gitu. Terus ketika dipanasi ada satu yang habis duluan, yang lainnya masih utuh. Misal pun ya penulis melakukan pengukurannya nggak akurat, perbandingannya misalnya bedanya 10%, tapi kan hasil akhirnya antara habis dan tidak habis itu kan sudah kelihatan mata, sudah nggak relevan lagi jumlahnya. Tapi ya yang jelas ya faktanya ada oli yang mudah sekali menguap, oli full sintetik yang mudah sekali menguap, ada oli full sintetik yang cepat sekali hitam. Tentu ada oli yang secara penguapan itu bagus dibanding oli mineral, kelihatan masih lebih utuh, warnanya juga lebih bening, itu ada. Nah yang jadi masalah adalah ketika ada oli yang cepat habis ya, ada yang cepat hitam. Itu oli full sintetik apaan itu? Kalau ada oli yang seperti itu ya otomatis itu gak selevel dong dengan oli full sintetik yang lainnya yang tahan penguapan, tahan oksidasi, tahan panas. Sifat sudah jelas, kenapa kok masih dibantah sendiri? Ya ini ya hebatnya apa pemasaran oli. Jadi hati-hati aja lah.